Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Melsi Oktaviani, NIM 1915091030 dari kelas SI 2A. Baik, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan proyek UAS kode program yang telah saya buat, di mana kode program yang saya buat ini diimplementasikan dengan konsep single linked list. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas setiap kode program yang telah saya buat. Yang pertama, di sini ada include Studio H. Include Studio H ini merupakan singkatan dari standar input-output header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C. Kemudian ada juga include Studio stdlin.h, di mana include ini merupakan file header yang berfungsi untuk operasi pembandingan dan operasi konversi. Kemudian ada juga include string, di mana include ini berfungsi untuk memproses string. Jadi, hal pertama yang harus kita gunakan dalam membuat kode program single linked list itu, kita harus membuat struct, di mana tipe struct yang saya buat ini bernama T-code. Kemudian di dalam struct T-code ini ada pointer next, di mana file next ini merupakan bertipe pointer dari struct T-code. Pointer next yang digunakan ini berfungsi untuk menunjuk ke node selanjutnya. Selain saya membuat pointer next, di sini saya juga membuat char nama mata kuliah. File dari nama mata kuliah ini bertipe char dari struct T-code, dan variabel nama mata kuliah akan menjadi sebuah array yang bisa menampung 50 data. Selanjutnya, saya juga membuat variabel kode mata kuliah, di mana file kode mata kuliah bertipe integer dari struct T-code. Kemudian ada integer SKS. File SKS bertipe integer dari struct T-code digunakan untuk menampung dari nilai yang dimasukkan user. Kemudian saya juga menggunakan variabel nilai, di mana variabel nilai ini bertipe integer dari struct T-code digunakan juga untuk menampung dari nilai yang dimasukkan oleh user. Mungkin kalian bingung kenapa saya menggunakan variabel-variabel ini di struct. Jadi, akan saya jelaskan. Kita buka folder dulu. Jadi kode program ini merupakan project UAS, di mana saya diminta untuk membuat sebuah program dengan memanfaatkan konsep linked list atau array abstrak. Jadi di awal saya sudah mengatakan bahwa kode program yang saya buat ini menggunakan konsep single linked list, di mana program
yang saya buat itu juga diminta untuk menyimpan data mata kuliah berupa kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Kemudian pada program juga saya diminta untuk menambahkan beberapa menu seperti menambahkan mata kuliah di belakang, mata kuliah di depan, menghapus mata kuliah di depan dan di belakang, kemudian menghapus data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Kemudian kode program saya juga diminta untuk mencari serta menampilkan data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah, kemudian menampilkan jumlah data atau mata kuliah yang tersimpan, kemudian menampilkan seluruh data mata kuliah yang tersimpan. Menu yang ke-9, mencari nilai terbesar dan nilai terkecil dari data mata kuliah yang tersimpan, sampai pada menghapus semua data atau mereset semua data. Jadi itulah alasannya kenapa saya menggunakan variabel ini. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita membuat variabel di dalam struct, kita akan mendeklarasikan pointer head dan tail yang menggunakan tipe data buatan struct T-code, di mana pointer head ini akan diposisikan sebagai alamat awal dan pointer tail ini diposisikan sebagai alamat kode terakhir. Setelah kita mendeklarasikan pointer head dan tail, kita akan melakukan inisialisasi pada linked list. Hal yang dilakukan ketika menginisialisasikan linked list, maka menggunakan sintak head sama dengan 0, di mana head diposisikan 0 sebagai awal dan tail sama dengan 0, maksudnya tail diposisikan 0 sebagai node terakhir. Selanjutnya, setelah selesai menginisialisasikan linked list, maka kita harus mengecek atau mengetahui apakah linked list yang kita gunakan itu kosong atau tidak dengan sintak integer is empty. Kemudian setelah kita mengecek kosong atau tidaknya linked list, maka kita mengetikkan sintak if tail sama dengan null return 1, di mana arti dari sintak ini, jika pointer tail tidak menunjuk pada suatu kode, maka akan kosong. Kemudian ada else return 0, di mana jika pointer tail menunjuk pada suatu kode, maka kode itu tidak akan kosong. Setelah kita mengecek dan mengetahui apakah linked list itu kosong atau tidak, maka saya akan menambahkan data di belakang. Jadi ini merupakan point insert belakang ini merupakan fungsi menambahkan data di belakang, di mana saya menggunakan pointer baru dan bantu dalam menambahkan data di belakang. Jadi file baru yang bertipe pointer yang menunjuk T-kode atau kode pertama yang berguna sebagai kepala linked list dan pointer bantu untuk mengecek data terbelakang, kemudian dikaitkan dengan data yang baru. Sebenarnya pada fungsi menambahkan data di belakang dengan menambahkan tail tidak perlu menggunakan pointer bantu, tapi saya tambahkan saja. Kemudian saya juga membuat variabel yang nanti akan membantu
dalam menambahkan data di belakang. Yang pertama ada file dari nama mata kuliah yang bertipe char dari struct T-code. Kemudian ada file kode mata kuliah bertipe integer dari struct T-code. Kemudian ada ada file SKS yang bertipe integer dari struct T-code digunakan untuk menampung dari alat yang dimasukkan oleh user. Selain file SKS, saya juga menambahkan variabel nilai yang bertipe integer dari struct T-code yang digunakan untuk menampung dari nilai yang dimasukkan oleh user. Kemudian ini merupakan sintak alokasi memori untuk data baru, di mana data pertama itu harus menunjuk ke 0. Kemudian ini merupakan tampilan di layar. Jadi saya ingin menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai pada layar ketika menambahkan data di belakang. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan dari scan %D dan baru yang menunjuk ke kode mata kuliah, di mana scan pada program ini digunakan sebagai sarana input, artinya meminta data dari user. Jika di dalam perintah scan menggunakan kode %D seperti pada layar ini, maka akan meminta data dari user dalam bertipe integer. Jadi pada program saya mengisi dengan scan %D dan baru menuju ke kode mata kuliah, artinya kursor akan berhenti dan menunggu saya menginputkan suatu nilai. Nilai ini akan disimpan ke dalam variabel baru, di mana variabel baru ini menunjuk ke kode mata kuliah. Kemudian di sini saya juga mengetikkan print slice n, artinya ini memberikan jarak atau spasi atau garis-garis baru. Intinya print slice n ini memberikan jarak. Selanjutnya sama halnya seperti gets. Gets ini persis seperti scan, artinya yaitu meminta data dari user. Kemudian sintak baru panah next sama dengan 0 ini artinya data pertama harus menunjuk ke 0. Kemudian setelah data pertama menunjuk ke 0, maka jika kondisi linked list-nya itu kosong, maka head harus diposisikan baru sebagai baru. Kemudian tail diposisikan baru sebagai baru. Selanjutnya ketika kondisi linked list-nya itu sudah terisi, berarti tail itu harus menunjuk ke node baru, kemudian tail yang mengikat ke node baru, maka tail itu akan menjadi kode yang pertama, sehingga ketika kondisi linked list-nya sudah terisi akan menampilkan di layar data mata kuliah di belakang berhasil ditambahkan. Selanjutnya ada fungsi menambahkan data di depan. Sama halnya seperti
Sama halnya seperti menambahkan data di belakang, saya juga menggunakan variabel yang bertipe char dan bertipe integer. Kemudian kode pertama, kemudian saya juga menambahkan pointer baru, di mana pointer baru ini sebagai kode pertama yang berguna sebagai kepala linked list atau pembentukan kode baru. Kemudian ini merupakan sintak dari alokasi memori untuk data baru. Selanjutnya di layar akan ditampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan nilai. Sama halnya seperti scan up, scan F pada fungsi menambahkan data di belakang. Artinya digunakan sebagai sarana input untuk meminta data dari user. Kemudian plus stdin ini berfungsi untuk menghapus plus isi dari input buffer. Selanjutnya ini merupakan sintak dari pointer list yang terisi kosong. Jika kondisi dari single linked listnya itu masih kosong, maka head diposisikan sebagai baru dan tail juga diposisikan sebagai baru. Kemudian jika kondisi dari linked listnya itu terisi, maka head akan dipindahkan ke baru. Sebelum head itu dipindahkan ke baru, maka ia akan meminta tail untuk meminta head untuk menunjuk ke node yang baru. Setelah si tail ini menunjuk ketika si head ini menunjuk ke tail, maka akan menampilkan data mata kuliah di depan berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya akan menyampaikan fungsi menghapus data di depan. Jadi ini merupakan sintak dari fungsi menghapuskan data di depan, di mana saya menggunakan pointer hapus dan pointer data mata kuliah, di mana pointer ini sebagai penunjukan dengan pointer hapus dan data mata kuliah pada head. Jika kondisi listnya itu terisi, jika head sama dengan tail, maka head akan bergeser ke node berikutnya. Kemudian head juga akan bergeser ke mata kuliah. Selanjutnya head akan bergerak ke node selanjutnya. Maka akan menampilkan data mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS. Setelah user menginputkan ini, maka akan diberikan tampilan data mata kuliah di depan berhasil dihapus. Di mana pointer hapus ini menggunakan perintah pre untuk menghapus pointer. Kemudian jika kondisi linked listnya terisi, maka head akan bergeser ke data mata kuliah. Kemudian list dari awalan itu akan kosong. Kemudian list dari data akhiran juga akan kosong. Kemudian akan menampilkan data mata kuliah, kode mata kuliah, sampai nilai. Setelah menginputkan ini, maka akan diberikan tampilan data mata kuliah di depan berhasil dihapus. Tetapi jika kondisi linked listnya kosong, maka
yang ditampilkan itu adalah data di depan masih kosong. Artinya ini jika si user itu tidak menginputkan apapun tapi dia sudah meminta program untuk menghapus, maka akan ditampilkan data di depan masih kosong. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi menghapus data di belakang. Di mana di sini saya menggunakan pointer bantu seperti pointer hapus dan pointer bantu, di mana pointer hapus dan bantu merupakan pointer. Pointer hapus digunakan untuk menunjuk kode yang akan dihapus dan pointer bantu digunakan untuk menunjuk kode sebelum kode yang dihapus. Sama halnya seperti menambahkan data di depan maupun di belakang, saya juga menambahkan beberapa variabel yang ada pada struk T-code, di mana variabel itu akan membantu untuk menampilkan nilai yang diminta oleh user. Jika awal itu sama dengan akhiran, maka head akan merujuk ke kode mata kuliah, di mana strip C ini sama seperti scanf. Kemudian head akan bergerak ke node nilai, kemudian bergeser head ke node berikutnya, dan akan menjadi list data awalan masih kosong dan list data akhiran juga akan kosong. Tetapi jika listnya itu tidak kosong, maka pointer bantu akan diletakkan di head. Kemudian akan dilakukan perulangan selama pointer bantu yang melakukan next tidak menunjuk posisi tile. Kemudian akan menggeser hingga didapat menunjuk tile. Setelah itu tile akan bergerak ke kode berikutnya. Kemudian hapus akan menunjuk ke kode mata kuliah. Kemudian hapus akan bergerak ke kode SKS. Hapus akan bergerak ke kode nilai, dan head itu akan bergerak ke tile, sehingga proses pre tidak boleh dilakukan jika kode sedang dituju oleh pointer. Kemudian setelah itu akan menampilkan data mata kuliah, kode mata kuliah, sampai nilai pada layar dan mengatakan bahwa data mata kuliah di belakang berhasil dihapus. Tapi jika kondisi linked listnya itu kosong, maka layar akan menampilkan data di belakang masih kosong. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dari menghapus data di tengah, di mana saya menggunakan pointer bantu, di mana pointer bantu akan membantu mencari kode di mana data ingin disisipkan, ditempatkan. Kemudian sebelum itu saya juga menggunakan integer m dan menghapus. Pertama ketika si user ingin menghapus data yang di tengah, maka akan ditampilkan masukkan kode mata kuliah yang akan dihapus. Kemudian jika kondisi listnya masih kosong, maka bantu akan diletakkan di head. Kemudian jika head itu menunjuk ke kode mata kuliah, maka kode mata kuliah itu akan dihapus, dan selanjutnya head akan menunjuk ke nail yang akan menjadi tile. Kemudian akan dikatakan bahwa list data awalnya itu masih kosong dan list dari data akhiran masih kosong.
Selanjutnya, jika head itu menunjuk ke mata kuliah dan dihapus, maka pergeseran head akan ke kode berikutnya dan akan menghapus data mata kuliah dan akan menggeser hingga didapat next null. Kemudian nilai akan menampilkan ini. Kemudian jika dilakukan perulangan selama pointer bantu yang melakukan next tidak menunjuk posisi null, atau jika bantu menunjuk ke next, menunjuk ke kode mata kuliah, maka akan dihapus. Kemudian akan mengkaitkan dengan kode sebelum dan sesudahnya, maka data mata kuliah itu akan dihapus. Kemudian akan mengatakan bahwa list itu akan kosong dan si user meminta kode mata kuliah dan nama mata kuliah apa yang akan dihapus. Jika dalam list itu masih kosong atau tidak sesuai dengan yang diinputkan oleh user, maka akan menampilkan data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah tidak ditemukan di dalam list. Atau ketika user belum menambahkan data di tengah atau berbeda, maka akan mengatakan bahwa data di tengah berdasarkan kode mata kuliah masih kosong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi untuk mencari data, di mana di sini saya menggunakan pointer bantu yang digunakan untuk menunjuk kode yang akan dicari, di mana bantu akan diletakkan pada head. Kemudian saya juga menggunakan variabel search data mata kuliah, di mana file atau variabel dari set data mata kuliah ini bertipe integer dari struct T-code digunakan untuk menampung dari nilai yang dimasukkan user. Kemudian user akan diminta untuk memasukkan kode mata kuliah yang dicari. Kemudian saya juga menggunakan file atau variabel integer ketemu data sama dengan 0, artinya file ketemu data ini digunakan untuk menampung dari variabel dari nilai yang dimasukkan oleh user. Jika data itu terisi, maka apa yang dilakukan? Maka program ini akan melakukan jika cari data, maka pointer bantu ini akan menuju ke kode mata kuliah yang akan dicari. Kemudian pointer bantu ini akan mengecek data mata kuliahnya. Kemudian ketemu data sama dengan 1 ini akan memproses jika data yang dicari itu ketemu. Namun jika data yang dicari tidak ketemu, maka akan menggunakan sintak if ketemu data sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan data jumlah mata kuliah, di mana saya menggunakan pointer bantu yang digunakan untuk menunjukkan kode yang akan ditampilkan, dan juga menggunakan variabel jumlah mata kuliah. Setelah mendeklarasikan variabel, maka pointer bantu akan diletakkan pada head. Namun jika kondisinya masih kosong, maka program akan menampilkan data mata kuliah masih kosong. Namun jika linked listnya itu terisi, maka yang dilakukan program adalah jumlah dari mata kuliah yang diinputkan oleh
si user akan bertambah sesuai dengan berapapun yang diinputkan oleh user. Kemudian menggeser hingga didapat pointer next null. Kemudian akan dilakukan perulangan selama pointer bantu menunjuk ke tile. Setelah itu maka akan menampilkan di layar jumlah data mata kuliah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan seluruh data mata kuliah yang tersimpan. Di mana di sini saya juga menggunakan pointer bantu yang berfungsi untuk menunjuk kode yang akan ditampilkan. Kemudian sama halnya seperti yang lain, maka pointer bantu akan diletakkan pada head. Kemudian variabel lokasi ini sama dengan indeks, di mana variabel lokasi ini bertipe integer jika data yang ingin ditampilkan ada pada indeks atau lokasi itu. Itu merupakan variabel yang saya gunakan. Setelah mendeklarasikan variabel, maka akan melanjut ke tahap berikutnya, yaitu jika kondisi linked listnya itu masih kosong, maka akan menampilkan list data mata kuliah masih kosong. Tetapi jika linked listnya masih terisi, maka akan menampilkan data list mata kuliah yang tersimpan. Sebelum menampilkan data list mata kuliah yang tersimpan, maka program akan melakukan atau meminta user untuk menginputkan nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, nilai. Setelah itu, program akan menggeser hingga didapat next null, dan lokasi itu akan bertambah sesuai dengan yang diinputkan oleh user. Setelah itu akan dilakukan perulangan selama pointer bantu menunjukkan tile. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan nilai maksimum dan nilai minimum. Di mana saya di sini menggunakan pointer bantu untuk berfungsi untuk menampilkan data yang diminta, kemudian pointer maksimum untuk menunjukkan nilai maksimum, dan pointer minimum untuk menunjukkan nilai minimum. Setelah itu saya akan program akan meletakkan pointer bantu pada head. Kemudian jika head itu sama dengan tile, maka layar akan menampilkan hanya ada satu data. Namun jika tidak, maka pointer bantu itu akan menunjukkan ke nilai maksimum dan pointer bantu akan menunjukkan ke nilai minimum. Sebelum pointer bantu menunjukkan nilai maksimum dan minimum, maka si program akan melakukan, jika nilai yang ditemukan pointer bantu merupakan nilai terbesar, maka itu merupakan nilai maksimum. Kemudian jika nilai yang ditemukan oleh pointer bantu merupakan nilai terkecil, maka itu merupakan nilai minimum. Setelah itu maka pointer bantu akan menggeser hingga didapat next null, dan akan dilakukan perulangan selama pointer bantu menunjuk ke tile. Setelah itu barulah si user diminta untuk menampilkan, maka program itulah akan menampilkan data dengan nilai maksimum seperti kode mata kuliah, SKS, nilai, dan akan menampilkan data dengan nilai minimum seperti kode mata kuliah dan SKS dan nilai. Namun jika linked listnya itu masih kosong, maka program akan menampilkan tidak ada data di sana. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan data mata kuliah yang tidak lulus. Di mana saya menggunakan pointer bantu untuk menunjuk kode yang akan ditampilkan. Kemudian ada variabel jumlah yang bertipe integer dari struct kode digunakan untuk menampung dari nilai yang dimasukkan user. Kemudian
Pointer bantu akan diletakkan pada head jika jumlahnya itu sama dengan 0 atau maka akan menampilkan data mata kuliah yang tidak lulus. Sebelum menampilkan data mata kuliah yang tidak lulus, maka program akan melakukan jika nilainya itu kurang dari nilai yang dimasukkan oleh kurang dari nilai yang sudah ditetapkan oleh program, maka di layar akan menampilkan nama mata kuliah, kode mata kuliah, SKS, nilai, dan jumlah plus ini akan bertambah. Jumlah ini akan bertambah sesuai dengan yang diinputkan oleh si user. Kemudian akan menggeser hingga didapat next null dan melakukan perulangan selama pointer bantu menunjuk ke tile. Namun jika jumlah itu lebih kecil dari 1, maka tidak ada mata kuliah yang tidak lulus. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi untuk menampilkan rata-rata, di mana di sini saya menggunakan pointer bantu. Pointer bantu yang berfungsi untuk menunjuk kode yang akan ditampilkan. Kemudian ada variabel total yang bertipe integer dari struct T-kode digunakan untuk menampung dari nilai yang digunakan user, dan ada integer jumlah, dan ada float rata-rata nilai. Kenapa menggunakan float? Karena rata-rata nilai akan menggunakan kumpulan dari angka pecahan saja. Selain itu juga akan menggunakan variabel jumlah sama dengan 0, total sama dengan 0, rata-rata nilai sama dengan 0, kemudian head itu akan bantu itu akan diposisikan, head itu akan diposisikan ke bantu. Apa yang dilakukan? Sebelum menghitung rata-rata nilai, maka si program ini akan menghitung totalnya dulu. Bagaimana cara menghitung totalnya? Yaitu dengan total ditambah pointer bantu, di mana pointer bantu ini akan menunjukkan nilai. Kemudian jumlah ini akan bertambah sesuai dengan yang diinputkan oleh si user. Kemudian menggeser hingga didapat next null, kemudian dilakukan perulangan pointer bantu menunjuk ke tile. Setelah mengetahui berapa total dari nilai yang dituju oleh pointer bantu, maka si program akan menghitung rata-rata nilai. Cara menghitung rata-rata nilai itu yaitu total dibagi dengan jumlah. Maka program akan menampilkan rata-rata nilainya, di mana rata-rata nilai ini akan dihitung dari 2 angka di belakang koma. Yang selanjutnya adalah integer main, artinya tipe data yang akan dikembalikan. Di sini saya menggunakan integer pilihan dan variabel nilai lulus. Yang bertipe integer dari struct T-kode digunakan untuk menampung dari nilai yang dimasukkan oleh user. Kemudian akan melakukan inisialisasi. Setelah itu apa yang dilakukan? Yaitu akan menampilkan mata kuliah di belakang sampai pada exit. Kemudian si user akan meminta kita untuk menentukan pilihan atau memasukkan data yang ingin kita pilih, di mana switch pilihan ini artinya melakukan pengecekan kondisi, di mana seleksi bisa digunakan untuk menentukan bagian program atau statement mana yang akan dijalankan jika kondisi tertentu terpenuhi. Kemudian case 1 ini kan menggunakan insert belakang atau menambahkan data di belakang, di mana case ini merupakan percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan variabel nilai. Jika isi dari variabel sama dengan salah satu nilai ini, maka blok kode program akan dijalankan. Sama halnya seperti insert case 1, insert belakang, insert depan sampai dengan case
13 juga merupakan percabangan kode program. Selanjutnya pada case 10 akan menampilkan pada case 10 sebelum kita ingin menampilkan berapa nilai yang lulus, maka si program juga akan meminta kita untuk memasukkan berapa batas kelulusan itu. Kemudian program akan menampilkan keterangan tidak lulus atau lulus. Kemudian pada case 11 yaitu rata-rata, jika listnya itu kosong maka tidak akan ada data atau tidak ada rata-rata, tetapi jika listnya itu terisi maka akan menampilkan rata-rata nilai. Kemudian ada case 12 yaitu reset data atau menghapus semua data, yaitu jika kondisi listnya terisi maka akan mendeklarasikan pointer TH dan TTL yang menggunakan tipe data buatan struct T kode, di mana TH menyimpan alamat data pertama dan TTL menyimpan data alamat terakhir. Kemudian list data awal itu akan menjadi kosong dan list data terakhir akan menjadi kosong, maka proses print tidak boleh dilakukan jika kode sedang ditunjuk oleh pointer, dan proses print juga tidak boleh dilakukan jika filenya ini menunjuk pointer. Setelah itu akan menampilkan data berhasil dihapus. Tetapi jika datanya itu kosong, maka si program akan menampilkan tidak ada data di sana. Kemudian pada menu yang terakhir atau case 13 itu adalah exit atau keluar, di mana ketika kita memilih pilihan 13 maka si program akan menampilkan terima kasih di layar. Kemudian ada sintak default, merupakan fungsional parameter yang secara default memiliki nilai dari awal atau telah diinisialisasikan. Maksudnya ketika si user menginputkan lebih dari 13 pilihan atau tidak ada di sana, misalnya menginputkan pilihan 14, maka si program itu akan menampilkan tidak ada di dalam menu perintah yang dimaksudnya. Kemudian ada sintak while pilihan sama dengan 13, artinya perulangannya akan tetap dijalankan jika pilihannya sama dengan 13. Jika lebih dari 13, misalnya 14, maka perulangannya itu tidak akan dijalankan. Selanjutnya ada sintak return 0, artinya hasil keluaran dari fungsi main. Selanjutnya setelah saya mendemonstrasikan penjelasan mengenai kode program yang saya buat, saya akan mendemonstrasikan jalannya setiap menu ini. Mari kita coba saja langsung, yaitu kita compile dan run. Baik, jika inilah merupakan tampilan program ketika di run. Ketika saya ingin menambahkan mata kuliah di belakang, maka saya harus memilih pilihan 1. Kemudian akan diminta memasukkan kode mata kuliah. Kode mata kuliah itu tidak boleh sama, jadi harus berbeda kode mata kuliah yang diinputkan. Jadi sini saya ingin menginputkan kode mata kuliahnya itu 999. Kemudian diminta untuk menampilkan nama mata kuliahnya, yaitu struktur data. Kemudian SKS-nya adalah 3. Kemudian nilainya adalah 90. Maka layar akan menampilkan data mata kuliah yang saya masukkan tadi itu berhasil ditambahkan. Kemudian jika saya ingin menambahkan mata kuliah di depan, maka saya akan memilih pilihan 2. Kita akan diminta kembali untuk memasukkan kode mata kuliahnya. Kode mata kuliah
di depan tidak boleh sama dengan kode mata kuliah di belakang. Jadi saya menggunakan 88. Nama mata kuliahnya yaitu analisis, kemudian SKS-nya 3, kemudian nilainya adalah 70, kemudian data mata kuliah yang di depan berhasil ditambahkan. Selanjutnya saya ingin menghapus. Sebelum menghapus, kita akan mencari serta menampilkan data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliah. Ketika saya ingin menampilkan data mata kuliah, saya akan memilih pilihan 6. Maka program akan meminta kita memasukkan kode mata kuliah yang dicari, yaitu 99. Nah, maka program akan menampilkan data yang dicari itu ditemukan, yaitu kode mata kuliah 99 dengan nama mata kuliah data, SKS-nya 3, dan nilainya 90. Selanjutnya saya ingin menampilkan data yang dicari itu tidak berhasil ditemukan, yaitu dengan cara kita pilih pilihan 6, kemudian masukkan kode mata kuliah yang dicari, yaitu 111. Nah, maka program itu akan menampilkan data yang dicari tidak ditemukan karena kode mata kuliah yang 11 ini tidak saya tambahkan terlebih dahulu. Setelah itu saya ingin menampilkan jumlah mata kuliah yang tersimpan. Maka saya akan memilih pilihan 7. Nah, jadi jumlah data yang mata kuliah yang tersimpan itu ada 2, seperti yang saya inputkan tadi. Kemudian saya akan menampilkan seluruh data mata kuliah yang tersimpan. Saya memilih pilihan 8. Nah, jadi ini merupakan data list mata kuliah yang tersimpan, yaitu dengan kode mata kuliah 88 dan kode mata kuliah 99. Selanjutnya saya ingin mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari data yang telah saya simpan tadi dengan cara memilih pilihan 9, kemudian enter. Nah, jadi ini program akan menampilkan data dengan nilai maksimum dan data dengan nilai minimum seperti pada layar. Kemudian saya akan meminta program mencari mata kuliah yang tidak lulus, maka saya akan menginputkan pilihan 10. Nah, disinilah si program akan meminta kita memasukkan batas lulusnya. Misalnya batas lulusnya adalah 90. Nah, maka daftar mata kuliah yang tidak lulus itu adalah dengan kode mata kuliah 88, karena saya memasukkan batas kuliahnya itu 90. Selanjutnya, jika saya menginputkan pilihan 10 lagi, kemudian masukkan batas lulusnya itu adalah 60, maka program akan menampilkan tidak ada mata kuliah yang tidak lulus. Kemudian saya ingin mencari rata-rata dari semua data yang telah saya masukkan itu, yaitu tinggal memilih pilihan 11. Nah, jadi rata-rata dari semuanya itu dari 2 data yang saya masukkan itu adalah 80. Kemudian saya ingin menghapus data mata kuliah berdasarkan kode mata kuliahnya. Saya harus memilihkan pilihan 5. Kemudian kita akan diminta oleh program untuk memasukkan kode mata kuliah yang mau kita hapus. Misalnya saya ingin menghapus 999. Nah, maka kode mata kuliah dengan data 999 ini berhasil dihapus. Kemudian saya ingin mereset semua data yang telah saya hapus, yang telah saya buat. Tinggal masukkan pilihan 12. Maka data yang telah saya masukkan tadi, baik itu dengan kode 99 dengan kode 88, maka akan berhasil dihapus. Jadi sebelum kita menghapus data mata kuliah di depan dan menghapus data mata kuliah di belakang, kita harus memasukkan mata kuliah di depan dan menambahkan mata kuliah di belakang dulu. Misalnya kalau kita tidak menambahkan mata kuliah yang terlebih dahulu, maka program akan menampilkan
Maka program akan menampilkan seperti ini, data di depan masih kosong, baik itu dengan 4, pilihan 4 yaitu data di belakang masih kosong. Jadi untuk menghapusnya kita harus menampakkan data mata kuliah di belakang dan di depan terlebih dahulu. Kemudian ada pilihan exit. Itu artinya kita meminta keluar dari program dan program akan mengatakan terima kasih seperti itu. Baik, itulah video demonstrasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.